Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Farid Dimyati Lusno, Dokter Magister Kesehatan Lingkungan. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan mini literatur review dengan judul Lung Cancer Management Methods Performed During the COVID-19 Pandemic. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama, Nandina Salsabila dengan NIM akhir 042, Dimas Wijan Adiansah dengan NIM akhir 045, Windy Citra Reswari dengan NIM akhir 163, Dea Adelia Elhak dengan NIM akhir 169, dan Dias Galan Setia Putra dengan NIM akhir 184. Agenda dan topik utama dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu proses penentuan tema mini literatur review, yang kedua metode pencarian jurnal mini literatur review yang terdiri dari kata kunci, pertanyaan, basis data pustaka, dan jenis literatur, dan yang terakhir kesimpulan hasil mini literatur review. Pembahasan yang pertama yaitu penentuan tema mini literatur review dari kelompok 1. Penentuan tema. Kami, kelompok 1, telah ditentukan dan mendapatkan topik atau tema tentang environmental pathology. Dari topik tersebut, kami merumuskan dan memutuskan subtopik tentang masalah kesehatan, yaitu kanker paru-paru di masa pandemi. Karena sesuai dengan topik dan sesuai dengan kondisi saat masa pandemi COVID-19. Setelah mencari berita dan beberapa artikel, kami tertarik untuk membahas lebih detail dan mendalam mengenai metode penanganan dan manajemen kanker paru-paru di masa pandemi COVID-19. Dari tema yang kami rumuskan dan sepakati bersama, akhirnya kami merumuskan pertanyaan dan kata kunci untuk proses pencarian dan penelusuran literatur lebih lanjut. Metode pencarian jurnal mini literatur review. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan. Kami menggunakan pertanyaan, apa saja metode penanganan kanker paru-paru yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Pertanyaan ini kami peroleh dari topik kami, yaitu peranan biologi dalam model ekologis populasi aset kesehatan atau patologi lingkungan, dengan subtopik yaitu manajemen kanker paru-paru di masa pandemi. Yang kedua, penentuan kata kunci. Kami menggunakan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan pada mini literatur review, yaitu kanker paru-paru, metode manajemen, dan pandemi COVID-19. Kami menerjemahkan kata kunci tersebut ke dalam bahasa Inggris karena kami menggunakan jurnal internasional. Ya, untuk yang selanjutnya adalah basis data pustaka, dan kami sepakat untuk menggunakan jurnal ilmiah yang berkala yang kami akses secara online melalui PubMed. Jurnal yang kami pilih adalah jurnal yang terbit pada 2 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun ini, yaitu 2022. Dan selanjutnya adalah jenis literatur. 5 jurnal yang kami ambil adalah jurnal internasional, kemudian liputan jurnal yang kami pilih memiliki ruang lingkup yang terkait dengan kata kunci yang kami tentukan. Secara garis besar, jurnal ilmiah yang kami pilih memuat hasil penelitian tentang kanker paru-paru, metode penanganan selama COVID-19, selama pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan yaitu di 5 tempat atau 5 negara, yaitu di Turki, Swiss, Amerika, dan Cina, dataran Cina. Selanjutnya yaitu strategi ekstraksi. Strategi ekstraksi yang digunakan yaitu berupa tabel rekapitulasi yang berisi tentang tahun, problem penelitian, pertanyaan penelitian, cakupan, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, dan pengukurannya, teknik analisis data,
temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi dari kelima jurnal yang sudah ditentukan. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk kesimpulan hasil mini literatur review. Untuk kesimpulannya, pandemi COVID-19 telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan pasien kanker paru karena adanya gejala kesehatan sekunder dan imunosupresi. Para tenaga kesehatan juga memiliki risiko tinggi untuk terpapar karena adanya droplet. Masalah ini mendorong berbagai penelitian oleh para ahli, salah satunya terkait metode manajemen pasien kanker paru di masa pandemi. Yang kami rangkum di dalam literatur review kami yaitu pasien kanker paru yang diduga terinfeksi akan diberikan tes swab nasofaring dan diarahkan ke ruang isolasi. Selama masa pandemi, pengobatan nodul paru dan screening diperbolehkan untuk ditunda hingga 6 bulan. Selanjutnya, operasi untuk menangani pasien kanker paru yang dianggap tidak mendesak juga diperbolehkan untuk ditunda. Keputusan untuk menunda operasi dapat didasarkan pada triase dan prioritas. Prioritas itu terdiri dari 3 fase, yaitu pertama fase semi-urgent, yaitu fase 1, yang kedua yaitu fase urgent 2, dan yang ketiga adalah fase kritis 3, di mana seiring meningkatnya fase akan semakin cenderung untuk melakukan operasi bagi pasien kanker paru. Lalu yang terakhir, mengenai aerosol generating procedures atau AGP, seperti bronkoskopi misalnya, secara biologis dianggap masuk akal, tanpa melupakan penggunaan APD yang lengkap. Tetapi, kita juga harus mempertimbangkan fakta bahwa penelitian AGP mengalami kendala, yaitu bukti klinis yang terbatas. Singkatnya, pengobatan terhadap pasien kanker paru-paru diperbolehkan untuk ditunda. Namun, jika pengobatan tertentu akan dilakukan, prosedur keamanan tingkat tinggi harus dilakukan untuk menghindari penularan terhadap pasien dan tenaga kesehatan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.